Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Dasar-dasar Marketing Komunikasi kelas Ilmu Komunikasi B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai resum buku yang berjudul Futurism: A Practical Marketing Guide karya John Stanley dan Linda Stanley. Di sini ada beberapa anggota kelompok kami, ada Fedora Raifi dengan NIM 153210068, Muhammad Ashraf Ilmi dengan NIM 153210080, Ulfa Nuraini dengan NIM 153210068, dan Syarifah Aini Dahlan, saya sendiri dengan NIM 153210073. Nah, apa itu futurism? Jadi futurism itu adalah wisata kuliner yang bertujuan untuk menikmati sebuah kuliner. Secara garis besar, wisata kuliner itu adalah kunjungan ke suatu tempat yang merupakan produsen dari suatu bahan makanan, festival makanan, restoran, dan lokasi-lokasi khusus yang diadakan untuk mencoba rasa dari makanan atau minuman khas dari suatu daerah. Food tourism atau wisata kuliner ini mengalami perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Hal ini disebabkan oleh keinginan orang untuk mengetahui asal makanan yang mereka makan dan juga keinginan untuk menemukan makanan baru. Nah, wisata kuliner mengalami perkembangan yang pesat dalam satu dekade terakhir. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh keinginan orang untuk mengetahui asal makanan yang mereka makan dan juga keinginan untuk menemukan makanan baru. Wisata kuliner ini merupakan salah satu dari 3 pendorong wisata utama di dunia. 2 di antaranya itu adalah wisata medis dan wisata pedesaan. Selanjutnya adalah riset tentang jurnal yang akan disampaikan oleh Ulfah. Di sini kami membahas riset yang berjudul Memaknai Kuliner Lokal sebagai Daya Tarik Wisata Kota Bandung, yang ditulis oleh Didin Syafruddin dan Hoiril M. Nur serta Asep Rohandi. Riset yang terdapat dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa tingginya perkembangan industri pariwisata memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakatnya untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan wisata kuliner yang saat ini masih sangat terbatas jumlahnya. Jurnal tersebut membahas makanan tradisional sebagai kuliner lokal Surabi Mila yang merupakan jenis makanan tradisional yang berdaya tarik wisata di Kota Bandung. Daya tarik wisata pada Surabi Mila adalah karena memiliki keunikan, originalitas, orientalitas, dan keragaman. Keunikannya sendiri dapat dilihat dari adanya kombinasi kelangkaan dan kekhasan dari Surabi tersebut yang memiliki 20 jenis varian rasa, serta topping yang bervariasi yang juga menggambarkan keanekaragaman. Untuk orientalitasnya sendiri, Surabi Mila tergambar dari keaslian bahan tepung beras dengan tetap mempertahankan varian aslinya seperti topping oncom dengan proses pembakaran menggunakan tungku dan cetakan dari tanah liat, juga menggambarkan otentisitasnya. Next. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya tentang adanya kemajuan tentang wisata kuliner ini. Nah, penggerak utama wisata kuliner ini ada 5. Nah, yang pertama itu adalah meningkatnya kesadaran dalam perbaikan gizi. Jadi, konsumen kuliner itu sekarang lebih konsen pada kesehatan daripada makanan itu sendiri. Jadi, mereka, para wisatawan kuliner ini rela untuk mengunjungi pertanian yang tanpa pupuk kimia. Salah satunya itu adalah dengan melakukan wisata kuliner tersebut. Nah, yang kedua adalah masyarakat yang semakin urban. Sekarang ini urbanisasi dari desa ke kota sangat masif ya. Jadi orang-orang di kota itu pasti akan kangen sama suasana di desa. Maka mereka rela untuk berwisata kuliner di desa dengan suasana yang mereka inginkan dan juga makanan-makanan khas desa seperti itu. Jadi
di Indonesia sendiri konsep seperti itu banyak, kayak misal di Jogja juga banyak ya. Terus selanjutnya ada tren bersantap di luar negeri yang semakin populer. Nah, ini adalah akibat dari perkembangan zaman yang memunculkan suatu kebiasaan baru bahwa makan di luar itu jadi populer dan lebih disukai orang daripada makan di rumah bareng keluarga. Tapi di luar juga bisa bersama keluarga juga. Nah, yang keempat adalah internet. Nah, internet ini sebagai pembawa informasi bahwa di suatu tempat itu ada destinasi wisata makanan. Jadi para wisatawan itu mengetahui bahwa di situ ada destinasi wisata makanan, sehingga para wisatawan itu dapat mengunjungi destinasi tersebut dengan melalui dia mengetahui informasi tersebut dari internet. Nah, yang terakhir adalah populasi yang menua. Nah, populasi yang menua di sini adalah para generasi baby boomer yang mereka itu saat ini sudah tua. Nah, orang-orang yang sudah berusia lanjut biasanya lebih suka untuk berwisata dengan risiko eh, resiko kerusakan fisik yang sedikit. Jadi kayak lebih aman dan juga lebih aman untuk fisik mereka karena kan mereka udah tua. Nah, mereka lebih suka untuk berwisata kuliner karena resiko bagi fisik mereka itu lebih sedikit. Nah, dan juga mengapa mereka suka wisata kuliner karena wisata kuliner ini sifatnya adalah edukatif, kayak misalnya mengunjungi pabrik proses pembuatan anggur atau proses menanam dalam perkebunan dan lain-lain. Dengan mereka melakukan wisata kuliner, mereka jadi mendapatkan ilmu baru mengenai hal tersebut. Selanjutnya ada pengembangan wisata kuliner. Kunci bagi produsen adalah menambah nilai wisata kuliner. Jadi produsen itu harus menambah nilai wisata kuliner yang mereka miliki untuk menggait orang-orang mengunjungi wisata kuliner mereka. Nah, yang pertama itu adalah membangun reputasi merek untuk kualitas. Di sini kualitas itu dalam membangun suatu bisnis wisata kuliner, kualitas itu harus dinomorsatukan karena dengan kualitas yang baik maka konsumen atau wisatawan itu akan terus kembali ke mereka. Nah, yang kedua adalah menambah nilai dengan layanan pelanggan. Seperti yang kita tahu bahwa pembeli adalah raja, jadi dengan pelayanan pelanggan yang baik, orang-orang itu akan menambah loyalitas mereka untuk berkunjung ke wisata kuliner atau bisnis yang kita miliki. Yang ketiga adalah menambah nilai dengan memberikan manfaat. Manfaat di sini itu bisa berupa manfaat yang tidak diberikan produsen lain dalam produk mereka atau manfaat yang kita bisa berikan manfaat khusus yang bisa kita berikan kepada para konsumen atau pengunjung. Yang terakhir adalah menawarkan produk yang lebih nyaman. Kenyamanan produk di sini adalah dengan memberikan berbagai macam pilihan seperti misalnya kayak kemasan yang variatif, rasanya yang variatif, dan lain-lain. Dengan keberagaman rasa dan kemasan tersebut, para konsumen ini pasti akan merasa nyaman karena mereka bisa memilih produk yang mereka inginkan itu sesuai dengan selera yang mereka mau. Next. Mengembangkan strategi dan rencana aksi wisata kuliner. Yang pertama adalah melakukan analisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman apa yang sebenarnya dihadapi oleh usaha tersebut. Nah, yang kedua adalah membuat daftar strategi yang ingin dilakukan. Daftar ini nantinya itu diperlihatkan dan dibagikan ke pihak yang bekerja. Nah, nanti orang-orang yang bekerja tersebut atau para pekerja di bisnis kita ini akan menyusun sendiri-sendiri skala prioritas mereka masing-masing. Nah, yang ketiga ada memiliki dokumen dengan format sebagai berikut ya, seperti tabel itu yang kalau dalam bahasa Indonesia ada tujuan keseluruhan, rencana strategis, rencana aksi, dan penanggung jawab. Nah, dengan menggunakan tabel dengan format seperti ini, hal ini tuh mempermudah pekerja dalam memahami dan membaca apa yang harus mereka lakukan. Yang keempat ada tulis rencana bisnis Anda. Nah, dengan menulis rencana bisnis ini akan mempermudah agensi untuk membantu kita dalam memasarkan produk kita atau menyusun strategi kita, karena dengan kita menulis rencana bisnis agensi ini jadi tahu nih apa nih yang harus dilakukan untuk
strategi apa yang pas untuk memasarkan produk tersebut. Nah, yang selanjutnya ada segmentasi pasar wisata kuliner. Yang pertama itu adalah wisatawan petualang. Nah, mereka ini adalah para wisatawan yang bertujuan untuk berpetualang dalam travelingnya. Nah, yang kedua ada wisatawan suasana. Mereka adalah yang mencari suasana seperti tadi kaum urban yang ke desa itu. Terus ada wisatawan otentik, ada wisatawan kelas atas. Biasanya ini para wisatawan yang memiliki banyak uang seperti itu, jadi mereka benar-benar wisata untuk ke suatu destinasi yang bagus. Selanjutnya ada wisatawan inovatif. Nah, wisatawan inovatif ini adalah wisatawan yang mencari ide dalam kegiatan wisatanya. Jadi dalam proses berwisatanya dia mencari ide-ide baru yang bisa diterapkan oleh dia. Nah, yang selanjutnya ada wisatawan lokal. Terus ada wisatawan pemula, ada konsumen makanan organik, wisatawan makanan sosial, pecinta kuliner trendy, dan juga yang terakhir ada vegetarian. Selanjutnya. Nah, ini seperti yang di atas tadi, jadi alasan wisata kuliner berkembang pesat itu yang pertama adalah keingintahuan untuk menemukan makanan baru. Yang kedua ada kesadaran akan kesehatan, karena sudah dijelaskan seperti di atas bahwa orang-orang zaman sekarang ini peduli dengan kesehatan mereka, jadi mereka mau berkorban dengan berwisata ke tempat-tempat yang menghasilkan makanan yang berkualitas baik dan juga bagus untuk kesehatan mereka. Yang ketiga ada keinginan masyarakat kota untuk lebih dekat dengan masyarakat pedesaan. Ini seperti yang kayak kaum urban sebelumnya tadi ya. Terus ada makanan telah menjadi mode dan tren. Karena saat ini itu makanan, karena perkembangan zaman, makanan itu udah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat di dunia ini. Terus yang terakhir ada munculnya chef celebrity pada program memasak di televisi. Nah, ini juga di Indonesia juga banyak banget kayak chef celebrity pada masak, terus kita jadi penasaran nih untuk mencicipi masakan dia atau mencoba makanan-makanan yang belum pernah kita coba dan kita lihat aja di TV. Jadi kita penasaran untuk mengunjungi tempat yang ada makanan tersebut. Nah, selanjutnya. Nah, terus apa sih yang dilakukan turis kuliner? Ini ada data dari Travel Activity and Motivational Study. Dia menunjukkan bahwa kebiasaan orang-orang Amerika dan Kanada dalam berpergian itu adalah sebagai berikut. Nah, yang paling tinggi itu adalah bersantap di restoran yang menyajikan makanan lokal. Jadi orang-orang lebih suka untuk mengunjungi suatu daerah dengan mencicipi makanan lokal. Nah, dari riset ini dapat disimpulkan bahwa makanan itu menjadi hal yang penting dalam suatu kegiatan wisata orang-orang seperti itu. Jadi makanan ini memegang peran penting dalam menjalankan sebuah pariwisata. Selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya itu akan membahas mengenai pemasaran food tourism. Nah, dalam food tourism, pemasaran itu merupakan hal yang sangat penting dan bukan hanya di food tourism, tapi juga di bidang-bidang lainnya. Gitu. Nah, dalam pemasaran, di sini kami mengambil 4 jenis media dasar yang terdapat dalam buku food tourism. Nah, perusahaan atau pemilik bisnis dapat memilih antara salah satu, salah dua, ataupun keempat-empatnya dengan menggunakan kecampuran dari keempat jenis media ini. Nah, 4 jenis media itu yang pertama ada media tinta, yaitu berupa surat kabar, majalah, papan iklan, dan format berbasis tinta lainnya gitu. Dan yang kedua ada siaran berupa televisi, video, iklan bioskop gitu, televisi digital, dan acara. Terus yang ketiga ada suara berupa radio, dan yang keempat ada internet berupa media sosial yang saat ini banyak kita gunakan gitu. Terus ada iklan web, tautan, dan lainnya. Nah, pemasaran saat ini lebih kompleks karena konsumen menggunakan berbagai alat yang berbeda untuk menerima pesan. Nah, apalagi kita juga sebagai
generasi milenial lah bisa dikatakan, tentu kita berbeda cara kita menerima pesan antara kita dengan orang tua kita. Nah, pada buku Futurism ini, ia menjelaskan bahwasannya ia mengklasifikasi ada 3 jenis konsumen. Nah, konsumen yang pertama itu adalah konsumen tradisional, yaitu wisatawan yang lebih tua. Jadi dia hanya mengandalkan alat pemasaran berupa selebaran, iklan surat kabar, dan artikel gitu. Nggak mengandalkan hal-hal yang berbau digital gitu, nggak berbau internet gitu. Dan yang kedua ada konsumen digital, yaitu wisatawan yang mengandalkan perpaduan antara pemasaran tradisional dan online gitu. Berarti konsumen digital ini merupakan peralihan dari antara konsumen tradisional dan konsumen yang terhubung. Dan yang ketiga yaitu ada konsumen terhubung, yaitu biasanya itu adalah generasi-generasinya atau generasi Y ataupun Z yang sudah paham dan mengerti internet gitu, sehingga mereka menerima pesan itu nggak mengandalkan dari selebaran, iklan surat kabar atau artikel, tapi mereka sudah menerima informasi dari gawai atau gadget yang mereka pegang gitu. Nah, tetapi sebelum melakukan strategi pemasaran, karena ini adalah futurism, jadi alangkah baiknya suatu daerah itu harus dikembangkan terlebih dahulu. Mengapa? Karena suatu daerah itu harus memiliki daya tarik. Nah, daya tariknya tentu salah satunya adalah makanan gitu. Nah, ketika daerah sudah dikembangkan, maka tentu para wisatawan akan lebih mengenal daerah itu. Tentu bisa mengenal dari sumber daya alamnya, budaya, akomodasi lainnya, dan itu akan menjadi daya tarik wisatawan sehingga ia mau datang ke wilayah tersebut dan terutama tujuannya untuk menikmati wisata kuliner. Nah, tadi kita sudah membahas tentang media-media pemasaran. Nah, tentu perusahaan atau pemilik bisnis juga harus memilih media pemasaran dan perikanan yang tepat. Pemasaran merupakan tindakan atau bisnis mempromosikan dan menjual produk atau jasa, termasuk riset pasar dan perikanan. Dan perikanan juga merupakan salah satu alat pemasaran yang merupakan corong bisnis. Jadi perikanan itu merupakan hal yang penting dalam suatu bisnis. Karena itu merupakan alat yang penting untuk menyampaikan pesan merek kepada konsumen. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pemasaran. Nah, yang pertama yaitu mempertimbangkan siapa audiens target. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, audiens wisatawan itu ada macam-macam. Ada wisatawan lokal, ada wisatawan kuliner, dan macam-macam. Nah, pemilihan medianya itu harus sesuai dengan mereka, sehingga tepat sasaran dalam menyampaikan pesannya. Terus yang kedua, fokus pada profil pelanggan individu, dan tidak semua tarik konsumen dengan satu kampanye. Nah, seperti yang kita sudah bahas juga sebelumnya, konsumen itu ada beberapa macam tipenya, sehingga tidak bisa semua jenis konsumen itu dipukul rata dengan satu kampanye. Tentu harus ada penyesuaian dengan antara untuk konsumen A misalnya harus menggunakan kampanye A gitu. Untuk konsumen B harus menggunakan kampanye B gitu. Dan yang ketiga, pilih media iklan yang sesuai dengan kelompok sasaran. Ini juga berkaitan dengan poin kedua tadi, agar iklan disampaikan juga itu dapat tepat sasaran gitu, agar mereka yang menerima pesan juga memahami dan sehingga memiliki daya tarik untuk berwisata kuliner gitu. Dan yang keempat, lakukan riset dan putuskan media mana sesuai dengan bisnis. Tentu dalam memilih media pemasaran kita nggak boleh asal gitu, jangan asal memilih media, harus memperhatikan mana yang cocok untuk pasar wisatawan kuliner. Dan yang kelima, tetap pada standar perikanan, dan yang keenam tetap pada anggaran kerja. Nah, dalam perikanan juga tadi kan harus tetap pada pedoman. Nah, pedoman perikanan itu juga ada, sehingga kita dalam membuat iklan tuh nggak boleh sewenang-wenang sesuka-suka kita gitu. Nah, iklan yang dibuat itu harus legal, sopan, dan jujur. Lalu iklan harus disiapkan dengan rasa tanggung jawab kepada konsumen dan masyarakat. Dan yang terakhir, iklan harus sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan yang sehat. Jadi jangan sampai karena kita mau berebut konsumen, kita mau berebut pasar,
tapi malah kita menghadirkan persaingan-persaingan tidak sehat gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk memulai pemasaran? Nah, yang pertama itu pasarkan wilayah. Karena ini juga wisata kuliner, tentu kita harus memasarkan wilayah kita. Karena wilayah kita mempunyai daya tarik terutama di bidang kuliner ya. Dan yang kedua, pasarkan komunitas. Masyarakat tentu punya komunitas-komunitasnya tersendiri, baik komunitas daerah ataupun kelompok-kelompok masyarakat tersebut. Nah, dengan kita memasarkan komunitas tersebut, itu juga akan membantu kita untuk mendapatkan konsumen-konsumen yang akan datang ke wisata kuliner kita. Dan yang terakhir itu membangun hubungan baik dengan pers. Mungkin nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya, karena pers ini akan membantu kita dalam memasarkan produk kita. Karena pers akan meliput dan akan minta keterangan. Dan tentu konsumen ketika mencari hal-hal mengenai produk kita, tentu mereka akan membaca salah satunya dari berita. Tentu berita akan dibuat oleh pers gitu. Nah, tentu pers ini harus kita manfaatkan sehingga kita dapat menggunakan pers ini untuk melakukan pemasaran. Nah, ini ada beberapa penjelasan yang tadi disampaikan. Terus ini salah satunya juga komunitas lokal juga dapat menjadi partner gitu. Karena menjadi alat pemasaran efektif untuk dikembangkan oleh lokal melawan persaingan di luarnya. Nah, seperti yang juga saya sebutkan tadi, bisnis tidak bisa mengandalkan satu sistem untuk menyampaikan pesan pemasaran. Beberapa konsumen lebih memilih satu saluran komunikasi gitu. Sehingga kuncinya adalah menyebarkan pesan ke sejumlah saluran yang berbeda. Pers juga pers mempunyai banyak saluran yang berbeda sehingga kita dapat menggapai konsumen dengan banyak saluran. Selanjutnya ada dua gaya dari pemasaran itu sendiri. Yang pertama ada interruption marketing atau marketing interupsi atau pemasaran interupsi. Yang kedua ada permission marketing atau pemasaran izin. Selanjutnya. Ya, interruption marketing atau pemasaran interupsi. Jadi, interruption marketing itu adalah gaya pemasaran tradisional yang menginterupsi apa yang sedang dilakukan oleh konsumen untuk menyampaikan pesan. Nah, contoh sederhananya tuh ketika kita menonton TV gitu, pasti ada iklan. Nah, iklan itu disebut dengan interruption marketing. Jadi dalam gaya pemasaran interupsi ini, calon konsumen mau tidak mau harus menghentikan apa yang sedang mereka lakukan untuk memberikan pesan pemasaran. Next. Dalam pemasaran interupsi terdapat teknik-teknik. Yang pertama ada roadside marketing atau pemasaran di pinggir jalan. Nah, contohnya di sini adalah brown sign. Jadi brown sign ini adalah dari buku Food Tourism, yaitu tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan bisnis sebagai objek wisata daerah. Nah, daerah di sini yang dimaksud dalam buku ini adalah daerah di Amerika. Kenapa disebut brown sign? Karena brown sign ini warna dasar yang digunakan adalah warna coklat. Selanjutnya ada billboard. Billboard ini juga sering ada di jalan-jalan. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah magazine, advertising, dan artikel. Jadi beriklan di magazine atau majalah ini menjadi salah satu teknik dalam interruption marketing. Nah, dalam iklan di koran ataupun majalah ini, iklan-iklan itu akan diselipkan di beberapa space di dalam koran ataupun majalah. Selanjutnya adalah televisi. Seperti yang dijelaskan tadi, jika kita menonton televisi terdapat iklan. Nah, iklan itu adalah termasuk interruption marketing.
Slide selanjutnya. Nah, titik distribusi untuk informasi. Jadi setelah kita mengumpulkan informasi tentang pemasaran, dari informasi tersebut ditempatkan di tempat yang kemungkinan besar dicari oleh wisatawan sebagai target marketing kita. Nah, lokasi tersebut contohnya ada 3 tempat. Yang pertama adalah kantor informasi bisnis. Kantor informasi bisnis ini adalah yang dimaksud itu adalah pusat informasi wisata. Nah, pusat informasi wisata ini adalah titik koneksi antara tempat wisata, kuliner, dan juga wisatawan. Jadi banyak turis yang menggunakan kantor informasi turis ini sebagai pelabuhan atau tempat pertama mereka ketika tiba di wilayah baru. Jadi pusat informasi turis ini terdapat di beberapa tempat. Contohnya adalah bandara internasional, hotel, ataupun landmark-landmark nasional yang ada di seluruh dunia. Yang kedua adalah perpustakaan. Jadi sumber buku food tourism ini, perpustakaan lokal menjadi sumber lain untuk mempromosikan bisnis lokal untuk saat ini. Jadi kenapa perpustakaan? Karena di perpustakaan ini sebagai titik kontak pertama di suatu wilayah bagi para pengunjung. Untuk itulah, perpustakaan menjadi lokasi yang strategis untuk mendistribusikan informasi. Yang ketiga adalah akomodasi. Akomodasi yang populer digunakan yaitu adalah hotel. Untuk itulah banyak hotel yang menyediakan brosur-brosur iklan untuk mempromosikan makanan-makanan lokal ataupun restoran lokal. Yaitu karena wisatawan yang menjadi target pasar memiliki peluang tinggi untuk datang ke tempat lokal yang ada di iklan itu karena dia membaca. Slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah pemasaran izin atau permission marketing. Berbeda dari interruption marketing yang istilahnya mengganggu ya. Jadi yang permission marketing ini gaya pemasarannya berfokus untuk mendapatkan kesediaan pelanggan dalam menerima informasi dari produk dan berupaya menciptakan hubungan terus-menerus dengan konsumen. Jadi kalau interruption tadi calon konsumen tidak mau mendapatkan iklan, kalau permission marketing ini konsumen mengizinkan orang untuk beriklan. Contohnya adalah subscription pada sebuah brand di media sosial. Contohnya ini adalah seperti kita subscribe pada YouTube channelnya Gojek gitu. Selanjutnya. Selanjutnya adalah media sosial sebagai alat untuk membantu mengembangkan bisnis. Nah, misal wisatawan kuliner itu datang ke sebuah restoran, lalu wisatawan tersebut memfoto makanan itu atau dia selfie di restoran itu, secara tidak langsung wisatawan itu ikut mempromosikan restoran itu lewat foto-foto yang dia upload di media sosial. Dan secara tidak langsung juga dia telah mengembangkan bisnis restoran tersebut. Nah, dari data yang ada di buku Food Tourism ini, pada hari-hari biasa di tahun 2013, 350 juta foto diunggah ke Facebook, 350 juta ke Snapchat, dan 55 juta ke Instagram. Pada saat yang sama, 1000 jam diunggah setiap menit dan 6 miliar jam video ditonton setiap bulan. Untuk itulah, media sosial menjadi alat yang sangat besar untuk mengembangkan sebuah bisnis. Selanjutnya, ada alat pemasaran penting melalui media sosial itu sendiri, antara lain yang pertama ada situs web. Nah, situs web ini adalah pusat pengetahuan yang utama yang mungkin memberikan tips memasak, berita, tutorial, dan informasi lebih lanjut kepada pengunjungnya. Situs web ini bertujuan dan harus menginspirasi
calon pengunjung dengan produk, pemandangan, dan penawaran yang indah. Untuk update fotonya sendiri, kalau bisa jangan setahun sekali, tetapi bisa sebulan sekali atau setidaknya setiap musim, agar konsumen melihat sesuatu yang baru dan segar setiap kali membuka halaman web tersebut. Yang kedua ada belanja online. Untuk tips dari belanja online sendiri, mungkin bisa menambahkan testimonial dari klien dan menambahkan sedikitnya tips praktis dari produk itu sendiri. Yang ketiga ada Facebook. Nah, bisnis wisata makanan harus memiliki halaman Facebook yang aktif dengan strategi Facebook yang baik dan efektif. Untuk tipsnya sendiri, jangan terlalu melebih-lebihkan jumlah pesan yang ingin dibaca oleh pengunjung. Jadi, cukup posting sekali atau 2 kali saja dalam sehari, agar tidak terlalu kesannya melebih-lebihkan atau menumpuk. Yang keempat ada Twitter. Nah, tips dari Twitter sendiri antara lain mungkin di dalamnya orang-orang akan mengajukan banyak pertanyaan tentang memasak dan sebagainya. Nah, sebagai pengelolanya sendiri kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tips yang kedua, mungkin dapat ditambahkan gambar yang dapat menginspirasi serta mempercantik halaman Twitter tersebut. Serta jangan men-tweet penawaran saja. Perlu juga beritahu pelanggan apa yang sedang terjadi di dalam bisnis Anda. Untuk selanjutnya ada YouTube. Nah, YouTube ini dapat kita gunakan untuk mempromosikan wisata kuliner kita dengan berikut ini berbagai tipsnya. Mungkin dapat kita kenalkan tim kepada konsumen kita, terus kita tambahkan video how to untuk menjelaskan cara menyiapkan dan memasak, serta bagaimana pelanggan harus menggunakan produk kita. Serta kita tambahkan pula pemecahan masalah yang berguna, sehingga pengunjung dapat mencerna atau mengetahui bagaimana pemecahan masalah yang umum yang terjadi di dalam memasak atau penggunaan produk kita itu sendiri. Selanjutnya ada Pinterest. Nah, Pinterest ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memposting sebuah foto ke papan. Pinterest ini tampaknya memang dibuat untuk wisata kuliner karena penuh warna, menginspirasi, dan mayoritas penggunanya memang wanita yang merupakan pelanggan terpenting di dalam sebuah marketing. Nah, selanjutnya ada email pemasaran. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah membangun database email. Untuk selanjutnya dapat dimulai dengan mengirimkan buletin pertama. Nah, di dalam buletin tersebut, kita harus menyertakan informasi yang penting atau kita anggap dapat membantu pengunjung mengetahui lebih dalam mengenai bisnis kita. Yang terakhir ada aplikasi. Nah, aplikasi ini adalah salah satu alat pemasaran retail yang paling cepat berkembang. Dan saat ini banyak dikembangkan. Next. Yang selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus pertama ini diambil dengan salah satu brand lokal Indonesia, yaitu Head & Wines Vineyard. Jadi, Head & Wines ini adalah salah satu produsen anggur atau wine yang berpusat di Bali. Nah, Head & Wines ini didirikan oleh Ida Bagus Budarsa atau biasa dikenal dengan Bapak Gus Rai.
Dia mendirikan Hath & Wines ini pada tahun 1994. Nah, Hath & Wines ini merupakan salah satu destinasi wisata kuliner yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun internasional. Untuk bisa masuk ke perkebunan anggur ini, kita cukup membayar Rp50.000 saja dan sudah dapat mendapatkan fasilitas, berbagai fasilitas, ada wine tasting, vineyard tour selama 30 menit, dan memetik buah anggur langsung dari kebunnya. Berkunjung ke kebun anggur dan melihat proses pembuatan anggur atau wine ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan para wisatawan kuliner di dunia. Pernyataan ini itu sesuai dengan hasil riset yang dilakukan oleh Travel Activity and Motivational Study yang mengatakan bahwa 11,5% turis kuliner mengunjungi kilang anggur dalam kegiatan travelingnya. Ini risetnya ada di atas ya, sebelumnya udah dijelasin juga. Oke, selanjutnya. Sebelum mengembangkan strategi pemasaran wisata kuliner, suatu daerah harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi, lokasi Hath & Wines yang kita ketahui itu adalah Bali, dan Bali itu merupakan destinasi wisata dunia yang sangat terkenal secara global. Semua orang di dunia ini tuh kayak udah tahu Bali, bahkan mereka bisa tahu Bali tanpa tahu Indonesia. Nah, jadi dengan lokasi Hath & Wines yang ada di Bali ini menambah nilai bagi Hath & Wines sendiri untuk meng-guide wisatawan, dan bahkan di Hath & Wines ini memiliki kayak slogan gitu, bunyinya adalah make your day with 100% Bali grown and made wine. Jadi emang benar-benar dia memanfaatkan banget nih dengan lokasinya dia di Bali ini sebagai salah satu strategi marketing untuk meng-guide orang-orang. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah segmentasi pasar dan tipe konsumen. Segmentasi wisata kuliner Hath & Wines ini adalah wisatawan petualangan, yaitu para wisatawan yang berpergian jauh dan mencari petualangan makanan. Selain wisatawan petualangan, wisatawan lokal juga jadi segmentasi pasar bagi mereka, karena yang mengunjungi ini tuh juga banyak orang lokal Bali maupun orang lokal Indonesia yang berkunjung ke perkebunan anggur ini. Nah, terus Hath & Wines ini menargetkan konsumen dengan tipe konsumen digital dan juga konsumen yang terhubung. Nah, konsumen digital ini, apa sih konsumen digital itu? Konsumen digital adalah wisatawan yang mengandalkan perpaduan pemasaran tradisional dan online. Sedangkan konsumen yang terhubung adalah para generasi Y, yaitu para konsumen yang mengharapkan semua pemasaran dilakukan melalui perangkat seluler. Selanjutnya. Oke, karena tadi kan target pasar dan tipe konsumennya itu lebih ke orang-orang yang masih muda seperti itu ya. Jadi media pemasaran yang mereka pilih itu adalah internet, karena salah satunya tadi itu ada generasi Y yang mereka mengharapkan semua promosi itu dilakukan di internet. Jadi Hath & Wines ini juga lebih fokus dalam pemasarannya itu di internet. Nah, Hath & Wines ini memiliki media sosial, ada Twitter, Instagram, dan juga YouTube. Nah, di media sosial ini mereka tuh tidak hanya mempromosikan anggurnya atau produknya aja, tapi mereka juga kayak memberi tips cara buka botol wines, minum wines yang benar tuh seperti apa, dan juga ada tentang pengetahuan-pengetahuan dasar yang dibawakan oleh para pekerja mereka tuh jadi edukatif bagi kita gitu. Selanjutnya, nah ini juga media pemasaran internet ini mereka juga menggunakan website. Nah, teman-teman kalau misal udah berusia 21 tahun ke atas dan ingin mencoba, teman-teman bisa banget untuk mengunjungi ini alamat ini. Terus di websitenya ini benar-benar lengkap ya, kalau misal kalian lihat nanti. Jadi deskripsinya itu bukan hanya produknya, tapi juga ada tentang kayak karakteristik suhu, tanah, dan bahkan ketinggian perkebunan anggurnya itu seperti apa. Jadi kita bisa tahu nih untuk orang-orang yang emang dia ahli di bidang perangguran atau minuman-minuman seperti ini, mereka jadi lebih paham nih, jadi rasanya tuh gimana. Terus juga ada profil
foundernya sendiri ya. Selain itu tidak hanya profil foundernya aja, tapi mereka juga punya profil para peracik anggurnya seperti pekerjanya, profilnya itu juga ada kayak penghargaan yang mereka dapatkan. Nah, itu juga menambah pengetahuan konsumen dan menjadikan konsumen itu semakin tertarik bahwa wines ini tuh layak untuk mereka coba. Nah, selain itu juga ada produk-produk yang mereka hasilkan. Ini ada banyak banget, cuman yang kami masukkan ke sini cuman beberapa. Terus tadi yang udah dijelasin juga ada our vineyard ini tentang karakteristik perkebunannya mereka itu seperti apa. Nah, lanjut. Nah, ini media yang selanjutnya yang mereka gunakan untuk pemasarannya adalah video. Seperti yang udah dijelasin tadi, bahwa di YouTube-nya Head & Wines ini tuh banyak banget video yang dia itu nggak cuman memasarkan produknya, tapi juga ada kayak how do you store open wine, terus kayak bagaimana cara minum wines yang bagus, terus gimana cara buka wines tuh caranya gimana. Nah, tips-tips kayak gini tuh juga berguna tidak hanya bagi konsumen, tapi juga orang umum. Nah, dengan melihat video ini, orang-orang tuh jadi kayak penasaran bahwa ini tuh layak, ini tuh di mana sih, terus kayak layak dikunjungin gitu. Terus selanjutnya, nah untuk strategi pemasarannya, Head & Wine ini biasanya ada menggunakan event ya. Nah, salah satu yang digunakan akhir-akhir ini adalah Head & Wine mengunjungi sirkuit Mandalika. Jadi mereka mengadakan kayak pameran atau semacam stand di situ. Jadi orang-orang yang berkunjung di Mandalika ini bisa mencicipi wines yang mereka produksi. Dengan begitu, orang-orang yang di Mandalika ini kan mereka dari mancanegara banyak banget, karena kan perlombaan ini kan internasional ya. Jadi orang-orang tuh nggak harus ke Bali untuk mencicipi wines tersebut, tapi si Head & Wines ini yang ke Mandalika kayak menjemput bola istilahnya untuk mendapatkan konsumen baru seperti itu. Terus mereka juga sering melakukan webinar melalui live Instagram di akun resminya. Ini ada beberapa contohnya, kayak ini temanya healthy tips during pandemic. Nah, juga ada beberapa pembicara yang mereka guide untuk membawakan ini. Selanjutnya, nah selain itu mereka juga melakukan kolaborasi ya. Kolaborasinya ini pernah dengan seorang aktris yang namanya tuh Asmara Abigail. Jadi dia kayak mempromosikan produk ini sama artis tersebut. Nah, selanjutnya dia berkolaborasi dengan selebriti chef namanya tuh Tiarbah. Jadi salah satu menu makanannya khasnya dia itu di pairing sama wines yang diproduksi oleh Head & Wines ini. Selanjutnya. Oke, seperti yang ada di buku yang kita resume ini, jadi salah satu tipsnya itu adalah untuk memasarkan sebuah wisata kuliner itu adalah menjalin hubungan baik dengan pers. Tadi kan udah dijelasin bahwa pers itu menjadi salah satu jembatan kita untuk mengetahui tentang informasi-informasi. Jadi ketika kita menjalin hubungan baik dengan pers, maka orang-orang itu akan mengetahui, pers ini akan memberitakan tentang produk kita dan orang-orang akan mengetahui tentang produk kita, sehingga kayak mereka bisa aja tahu kita tuh tahu suatu produk itu dari pers. Jadi menjalin hubungan baik dengan pers bagi suatu perusahaan itu sangat pentingnya. Ini adalah contoh beberapa bahwa pers yang memberitakan tentang Head & Wines. Selanjutnya. Nah, di buku tersebut juga ada untuk menarik pelanggan atau untuk menarik konsumen, itu tuh kita harus suatu brand atau suatu perusahaan itu tuh disarankan untuk mengikuti beberapa perlombaan. Nah, ini ada beberapa perlombaan yang udah dimenangin oleh Head & Wines. Jadi dengan adanya penghargaan yang dimenangin oleh suatu perusahaan makanan ataupun wisata kuliner, itu nanti mereka jadi kepercayaan pelanggan terhadap kita itu jadi lebih banyak dan tidak ragu-ragu untuk mencoba produk tersebut karena sudah terbukti kayak bahwa suatu produk tersebut tuh udah benar-benar diuji dan menang gitu, ada suatu perlombaan. Oke, selanjutnya.
adalah studi kasus yang kedua dijelaskan sama Asraf, silakan. Oke, untuk selanjutnya itu studi kasus yang kedua yaitu Festival Jajanan Bango. Nah, mungkin kita semua tahu gitu ya kan, Bango ini merupakan salah satu brand produk kecap gitu yang berasal dari PT Unilever Indonesia. Nah, Bango ini merupakan salah satu campuran atau bahan makanan gitu. Nah, Bango ini mempunyai salah satu event gitu yaitu namanya Festival Jajanan Bango atau FJB. Nah, festival ini pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 dan sampai sekarang masih terlaksana. Nah, mungkin baru-baru ini juga seperti yang jadi dibahas, yang disinggung oleh Syarifah tadi, ada sirkuit Mandalika. Nah, FJB ini juga baru terlaksana di sirkuit Mandalika kemarin pada pelaksanaan acara MotoGP di Mandalika, Lombok. Nah, di FJB ini bukan hanya menyajikan produk dari si Bango aja kecapnya itu, tapi juga mereka karena kecap ini merupakan campuran makanan, jadi mereka memanfaatkan kuliner-kuliner lokal dengan Bango sebagai bahan campuran makanannya. Jadi makan sajikan bisa mie, sate, dan sebagainya. Nah, dan makanan yang disajikan oleh di FJB ini bukan hanya makanan yang mungkin kita ketahui bersama, tapi juga mereka menghadirkan kuliner-kuliner lokal yang ada di daerah di mana FJB itu dilaksanakan. Nah, pada kasus ini kami mengambil di tempatnya yaitu adalah perhelatan acara MotoGP di sirkuit Mandalika, maka mereka menghadirkan produk makanan lokal yaitu yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, terus adanya pengembangan suatu daerah. Nah, mungkin sebelumnya kita tahunya itu Lombok hanya sebagai tempat wisata aja kan. Nah, tapi dengan adanya sirkuit Mandalika, Lombok itu semakin berkembang gitu. Karena dengan dikembangkannya suatu daerah akan mendongkrak daerah tersebut, terutama di bidang pariwisata ataupun di bidang wisata kuliner terutama. Nah, hadirnya sirkuit internasional Mandalika ini akan menciptakan daya tarik bagi daerah NTB karena tentu wisatawan-wisatawan dari luar negeri ataupun wisatawan lokal akan datang ke sirkuit Mandalika dan tentu mereka terutama akan tertarik dengan wisata kuliner yang seperti bagaimana juga dijelaskan pada buku Food Tourism yang ada survei yang sebelumnya di slide pertama, 57% lebih masyarakat datang ke wilayah itu untuk mencicipi kuliner yang gitu. Jadi pengembangan daerah ini merupakan suatu hal yang penting, terutama dalam perhelatan FJB ini. Nah, selanjutnya itu segmentasi dan tipe konsumen. Nah, segmentasi Festival Jajanan Bango ini adalah wisatawan petualang karena tentu mereka akan mencari daerah yang tentunya akan mencoba kuliner-kuliner khas daerah tersebut. Nah, karena wisatawan ini akan berpergian untuk mencari kuliner. FJB ini targetkan kepada konsumen dengan tipe digital dan terhubung sama seperti studi kasus sebelumnya, di mana konsumen digital merupakan gabungan antara pemasaran tradisional dan online, sedangkan konsumen terhubung kebanyakan berusia muda yang sudah sepenuhnya menggunakan teknologi seperti kita-kita saat ini. Nah, untuk media pemasaran yang diterapkan oleh Bango pada kasus FJB kali ini menggunakan media internet yang dimana meliputi situs, media sosial, dan sebagainya. Nah, di sini untuk yang pertama ada media sosial, itu Bango ini menggunakan media sosialnya itu ada Instagram. Pertama Instagram itu memanfaatkan dari feeds gitu untuk mempromosikan FJB-nya. Terus ada juga dari Reels Instagram, yaitu fitur baru Instagram untuk mempromosikan FJB-nya. Lalu juga ada mereka melakukan endorsement kepada influencer untuk mempromosikan perhelatan FJB-nya. Selanjutnya itu selain Instagram juga Bango juga menggunakan YouTube untuk
memberikan pesan mengenai perhelatan FJB-nya. Nah, YouTube ini bukan hanya untuk digunakan untuk memberitahu bahwasannya ada FJB, tapi juga Bango juga menggunakannya untuk menyampaikan edukasi-edukasi, terutama resep-resep makanan gitu. Salah satunya seperti yang bisa dilihat ini ada resep masak udang gitu, di mana menggunakan Bango sebagai bahan campurannya. Dan juga Bango juga menggunakan media sosial Facebook untuk menginformasikan produknya. Selanjutnya juga ada website, di mana website ini bukan hanya menginformasikan produk, tapi juga menginformasikan promo-promo juga. Mungkin promo, di mana Bango melakukan promo misalnya di suatu daerah gitu, dan juga FJB juga dapat kita ketahui informasinya dari website ini, dan juga bagaimana sih produk Bango itu dibuat juga dijelaskan pada website ini. Nah, untuk pemasaran interupsinya, pada perhelatan FJB kali ini, Bango menggunakan roadside marketing, yaitu pada kategori brown sign, di mana adanya tempat yang disediakan pemerintah daerah untuk mempromosikan bisnis sebagai objek wisata, termasuk wisata kuliner. Nah, pada perhelatan Mandalika kemarin, pemerintah menyediakan tempat untuk dilaksanakannya FJB. Nah, itulah yang dimanfaatkan oleh Bango dengan menggunakan kategori brown sign. Nah, selanjutnya itu ada kolaborasi. Nah, berbeda dengan jika sebelumnya, di mana mungkin pada Hate and Wins itu menggunakan kolaborasi dengan influencer atau artis-artis Indonesia gitu. Pada FJB kali ini, Bango berkolaborasi dengan Kemenparekraf, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di mana di sini bisa kita lihat ada Bapak Sandiaga Uno sedang mengikuti perhelatan FJB kali ini, sehingga tentu akan menyampaikan informasi mengenai FJB ini terutama kepada masyarakat Indonesia, khususnya melalui Kementerian Kemenparekraf. Nah, dan selanjutnya itu ada menjalin hubungan baik dengan pers, di mana pers ini dapat menjadi jembatan informasi masyarakat untuk mengetahui bahwasannya ada pelaksanaan FJB di sirkuit Mandalika. Ini ada contoh artikel ataupun berita yang dibuat oleh pers dari saluran-saluran yang berbeda. Baik, sekian presentasi kami dari resum buku yang telah kami kerjakan bersama-sama. Kami dari kelompok 8 apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.